Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Gunawan Saputra akan membahas teori perkembangan. Di sini kita masuk ke pengertian teori perkembangan. Teori perkembangan merujuk pada serangkaian penjelasan atau pandangan tentang bagaimana individu atau sistem berkembang dari waktu ke waktu. Nah, maksudnya teori perkembangan membahas bagaimana perkembangan seseorang individu dari waktu ke waktu, bagaimana dia berkembang, apa yang ia lakukan, apa yang ia inginkan, bagaimana ciri-ciri fisiknya, itu dibahas dalam teori perkembangan. Nah, di sini teori perkembangan melibatkan pengamatan dan penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan tahapan yang terjadi dalam perkembangan individu atau sistem. Nah, ketika kita membahas tentang teori perkembangan, kita sama saja dengan melakukan pengamatan atau penelitian terhadap individu, bagaimana berapa umurnya, bagaimana ciri fisiknya, apa pengaruh yang ia terima dari lingkungannya. Contoh, beberapa contoh teori perkembangan yang terkenal termasuk teori perkembangan kognitif Piaget atau teori perkembangan psikologi psikososial Erikson, teori perkembangan moral Kolbeck, dan teori perkembangan sosial Vygotsky. Setiap teori perkembangan memiliki pendekatan, kerangka kerja, dan konsep-konsep kunci yang berbeda untuk menyelesaikan proses perkembangan. Nah, setiap teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli ataupun pendapat tertentu itu memiliki konsep yang berbeda-beda dalam penerapannya. Ada teori yang lebih mencondongkan bagaimana perkembangan itu dari lahir hingga tua. Ada yang lebih mencondongkan bagaimana ciri-ciri fisik dari pelaku sehingga perkembangan itu bagaimana terjadi dengan dia. Dalam praktiknya, teori perkembangan dapat membantu para profesional seperti psikolog, dokter, guru, dan pekerja sosial untuk memahami perkembangan individu dan memperhatikan tanda-tanda masalah perkembangan. Nah, di sini teori perkembangan membantu orang tua dan masyarakat secara umum dalam memahami bagaimana mereka dapat memberikan dukungan yang tepat bagi perkembangan anak-anak. Nah, di sini manfaat dari teori perkembangan itu sangat besar. Nah, terutama kepada guru kan. Guru merupakan penelitian pertama yang melakukan terhadap anak. Karena mengapa? Siklus dari perkembangan anak lebih banyak dipahami oleh guru. Karena mengapa? Anak ini cenderung lebih aktif di lingkungan sekolah. Karena mengapa? Terutama saya sendiri kan, di lingkungan sekolah saya dulu, guru itu lebih tahu apa yang saya ingin lakukan. Nah, sehingga apa yang terjadi pada saya, guru merupakan subjek awal dari saya untuk dilakukan penelitian. Yang kedua, tahapan perkembangan. Nah, bagaimana tahapan perkembangan itu? Tahapan perkembangan menurut teori perkembangan itu ada beberapa tahap. Nah, misalnya pada manusia dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa dan tua. Nah, setiap tahapan perkembangan ini terjadi perubahan-perubahan yang cenderung tidak sama. Kadang ia sama, kadang pun tidak. Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi. Biasanya faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya dari dalam seperti individu, seperti pertumbuhan organ ataupun pertumbuhan-pertumbuhan lainnya yang kadang-kala tidak sama, dan faktor eksternal dari lingkungan kadang-kala tidak sama dan sama, seperti pengaruh lingkungan. Jika